Ibu absen dulu ya. Pak Rohman, Agita, Ayah Mikaela, Arifia, April, Arkan, Ayah Zahwan, Desti, Zakira, Farisa, Gea, ada? Jana, Kalisa, Kiandra, Maria, Abdil, Ilyas, Raihan, Hikam, Naufal, Zakia, Zaki, Gito, Naswa, Fadli, Nova, Fani, Fikir, Rahma, Rizka, Sandi Julian, Sandi Permana, Selvi, sakit, Sigit, Sony, sakit, Pia, Yoga, Antoni, Jaidan. Ya, sebelum mulai biasa kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Kemarin sudah menghafal lagu Maju Tak Gentar berapa? Kita nyanyikan bersama. Kita mulai 1, 2, 3. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar kaki tak diserang. Maju segentar membuli penyerang. Maju segentar tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Oke, hari ini kita belajar pendidikan Pancasila tentang jenis-jenis norma. Minggu kemarin sudah ditulis ya. Ada norma apa saja kemarin? Ada berapa? Ada 4. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasikan jenis-jenis norma tersebut dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mana yang masuk norma ketuhanan, norma kesopanan, kesusilaan, kemasyarakatan, yang itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum mulai, Ibu mau tes kalian dulu nih dengan permainan. Dari kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4, kita tebak gaya. Nanti di kelompok ini mau berapa? 2 orang. Siapa yang mau jadi perwakilan ke depan? Yang ini 2 orang, ini 2 orang, yang ini 2 orang. Ayo, Jaidan sama Fadli atau Rehan sini. Ayo sini. Yang ini Talita sama Naswa, boleh? Atau Agita, siapa yang mau ke depan? Yang ini mau Fikir sama boleh siapa ke depan? Ini yang ini sama Lian, boleh? Di sini Ibu punya kartu norma-norma ya. Nanti sama Ibu kalian disuruh milih nih dari kartu ini. Misalkan di sini ada norma ketuhanan. Misalkan yang paling depan Jaki, misalkan ya. Jaki pilih misalkan dari keempat kartu ini, yang ini ternyata norma ketuhanan. Nah, Jaki harus ingat norma ketuhanan teh apa contohnya. Sama Jaki dipraktekkan ke anggotanya. Misalkan kayak Jaki, norma ketuhanan teh kan gini. Oh iya, norma ketuhanan tuh berdoa. Jadi Jaki teh kan Ilyas di sini nih, Ilyas ke sana, yang lainnya juga nggak ada ke sana. Ditepuk ininya, tepuk, Ilyas nengok. Jaki kalau norma ketuhanan contohnya apa? Tadi apa aja? Berdoa. Berarti jangan sebutin sama kata. Jaki dipraktekkan, misalkan gini.
nanti yang paling ujung ngejawab itu teh apa yang digerakin teh, misalkan kata Pak Dite, oh berdoa Bu, norma ketuhanan, ya, berarti, oke. Sekarang nih dua kelompok, yang di sini 4, di situ 4, nih, so ini 4, ini 4 sama ngadepnya ke sana, mundur, mundur, sini, tadi mundur. Jangan tengok kiri kanan ya. Kalian harus ingat kalau norma ketuhanan contoh-contohnya seperti apa. Yang dipanggil Sandi sama Talita. Jangan nengok ke belakang ya, yang 3 orang ini. Sekarang Sandi sama Talita pilih nih kartunya mau yang mana. Tinggal dicabut, kayak yang tadi yang ini. Talita yang ini. Oke. Nah Talita ini contohnya apa? Praktekkan nanti gayanya seperti apa. Udah kebayang belum norma ini? Contohnya seperti apa? Praktekkan dengan gaya. Sandi, norma ini contohkan gerakannya. Kira-kira norma ini seperti apa? Contohnya dipraktekkan. Udah kebayang belum? Udah? Udah belum? Udah. Kalau udah kebayang gerakannya seperti apa, boleh ditepuk temannya yang di depan. Gimana gerakannya? Tepuk. Tepuk. Jadi ngadep ke sini. Jangan disebutkan. Apa? Jangan disebutkan. Udah kebayang? Udah kebayang? Udah kebayang barusan apa kata Jaki? Udah? Kata Ilyas apa gerakan itu maksudnya? Gerakan apa itu? Gerakan apa? Ayo yang ini cepetan. Gerakan apa? Gimana gerakannya jadi? Nah itu kira-kira norma apa yang gini? Contohnya norma apa? Apa? Jangan kalian ngarepnya ke sana biar nggak dikasih tahu. Apa kira-kira yang gerakan gitu? Itu teh oh yang dipraktekkan sama Jaki teh ini masuknya ke norma apa? Oh, ayo, ini udah bisa kebayang? Jawabannya apa? Ngarep ke sana sekarang? Apa jawabannya? Ayo. Lewat? Pas? Apa sok jawab aja? Jangan dikasih tahu. Ayo. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Yang dipraktekannya apa itu? Yang dipraktekannya tadi apa? Kita apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lihat? Kita bilang kalau norma kesusilaan misalkan contoh begini yang apa? Ini Jaki norma apa? Yang gini itu norma apa? Ada yang tahu yang gini norma apa? Yang gini tahu nggak? Ini Arkan norma apa? Nggak tahu. Tadi apa? Kesusilaan. Contohnya apa yang tadi itu kan maksudnya apa itu? Garuda. Kalau ini yang gini-gini apa tadi? Norma apa? Salah. Tadi apa yang gini-gini? Tadi kan tadi norma apa? Bukan, ini kan masyarakatan. Kalau tadi apa contohnya yang gini-gini? Bermusyawarah kayak gini. Dah, oke, terima kasih.
apa saja? Norma kesusilaan, kemasyarakatan, norma hukum. Masih bingung yang dimaksud jenis-jenis norma itu kan contohnya apa saja? Sekarang Ibu akan menayangkan video tentang norma-norma tersebut agar kalian lebih paham lagi ya. Disimak baik-baik. Boleh disiapkan buku tulisnya kalau ada materi yang penting boleh ditulis sama kalian buat bahan belajar nanti. Biar buku PKN kan Pancasila. Disiapkan alat tulisnya kalau ada yang saya perlu ini nih, misalkan ada tentang materi atau jenis-jenisnya boleh ditulis lagi buat melengkapi tulisan kalian yang kemarin ya. Udah siap? Ya. Kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Mau kamu bertemu dengan orang, apa yang kita lakukan? Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita bertemu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas. Let's go! Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawah mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma, yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya, di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Nah, ini kan barusan norma dibagi dua, ada norma tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis ini contohnya seperti di sekolah. Kalau di sekolah norma yang tertulis itu berbentuk apa? Iya, berbentuk tulisan. Itu apa yang ada di sekolah? Kan ini disebutnya norma itu adalah aturan yang mengikat. Berarti kalau di sekolah norma itu apa? Tata tertib sekolah. Harus diikuti nggak tata tertib di sekolah? Harus. Contohnya apa saja tata tertib di sekolah? Memakai seragam yang lengkap. Terus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuli. Terus
contohnya, tulis silakan. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah kalau tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka Nah, sampai ini contoh yang 90 tidak hari. tertulis. Nah, hal tersebut Kalau ada yang menjadi meninggal, kehidupan pada dari tulisannya tetangga. kan kita harus menyolatkan. Nah, jadi seperti itu. Seberapa Seberapa penting sih itu kalau mah inisiatif dari diri kita kan Nah, ya jadi sebagai norma warga. ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa tentang ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas. Maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat sholat dan makan. Nah, jadi ada tertentu. Hal ini dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kalau di sekolah nih, kan di sini udah ketentuannya ya. 6:30, ini mah jam 7:30 kan ya. Kalau kita 6:30 belajar di kelas. Jam 9 istirahat makan. Jam 12 istirahat sholat. Kalau seandainya di sekolah tidak ada jadwal pelajarannya, jam sekian pelajaran apa? Kira-kira kacau nggak sekolah? Kacau. Misalkan yang ini jajan, yang ini belajar, yang ini masih main-main di luar. Nah, kan ini ada aturannya. Masuk jam berapa kalian? Jam 7. Makan MBG jam berapa? Nah, kalau nggak dijadwal gitu, pasti bakal bentrok ya sama yang kelas lain. Apalagi di sekolah kita ada 12 kelas. Kalau tidak ditentukan jadwalnya seperti itu, nanti ada yang makan duluan, ada yang pulang mungkin. Jadi dibikin aturan itu biar kehidupannya teratur ya. Ada bagian-bagiannya mana yang harus kita ikuti agar tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain. Disconnected. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, kita norma tersebut tidak orang dididik Connected. bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat yang Kalau Tuhan bersyukur berikan. itu Nah, maksudnya kebiasaan berdoa bersyukur apa? itulah yang perlu dilakukan bagi setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Kalau biasanya keadilan orang apa? masih pendidikan yang tercari, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperolehnya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terlindungi. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap Ini tuh sinyalnya ya. Nggak stabil. Bluetooth mode. dan bagi semua orang yang ada di masyarakat dengan jelas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, secara umum Connected. dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Nah, di sini kalian sudah melihat ya
jenis-jenis norma ada berapa tadi? 4 norma apa saja? 1? Nah, kalau norma agama itu tertulis apa tidak tertulis? Contohnya apa norma agama? Ibadah, selain ibadah. Jadi kalau norma agama kalau dilanggar itu hukumannya apa? Dosa kalau dilanggar, karena itu langsung hukumannya sama Allah ya. Jadi kalau norma agama itu kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya apa saja seperti tadi sholat, puasa, ngaji. Jadi kalau seandainya kalian gak sholat, ada yang menghukum tidak? Siapa? Allah. Selain Allah ada nggak orang misalkan kamu nggak sholat saya hukum denda 10.000, ada nggak? Kalau yang kedua norma apa? Contohnya apa itu tadi? Norma kesucian itu berdasarkan hati nurani. Jadi kita harus berbuat baik. Contohnya apa? Menolong orang. Terus membantu apa? Pekerjaan orang tua. Terus tidak membeda-bedakan teman. Kalau norma yang ketiga, norma sosial apa tadi? Contohnya bekerja bakti. Terus apa lagi? Piket boleh. Terus apa lagi? Gotong royong di kemasyarakatan ya. Nanti ada aturan-aturannya. Kalian ada yang ikutan Karang Taruna? Nah di Karang Taruna kan suka ada ya susunan kepanitiaannya, anggotanya siapa, tugasnya seperti apa. Sudah dibikin kesepakatan dari tugas-tugasnya. Nah kalau di kemasyarakatan rata-rata kan Karang Taruna mengadakan acara-acara. Terus kayak Agustusan atau ngajak gotong royong bersih-bersih lingkungan dengan RT RW setempat. Itu termasuk ke norma apa? Norma sosial. Yang terakhir norma apa? Kalau norma hukum apa itu tadi? Norma tentang keadilan. Jadi kalau yang melanggar berarti dapat hukuman. Hukumannya apa saja? Kalau kalian mencuri, dipolisikan, didenda juga bisa ya. Terus apalagi kalau norma hukum selain mencuri? Membunuh. Terus apa lagi? Membuli juga bisa ya. Kalau seandainya yang dibulinya kena mental, bisa dilaporkan ke polisi. Jadi yang melakukan pembulian itu bisa diseret ke polisi, ke penjara. Sudah bisa membedakan jenis-jenis norma? Ini Ibu akan membagikan tugas lembar kerja, dikerjakan oleh masing-masing dulu. Ini 1 lembar 1 orang. Nanti setelah selesai mengerjakan ini, Ibu minta dari tiap kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti dari tugas ini berikan contohnya. Di sini kan tugasnya ya, dengarkan. Contoh yang tugas pertama, misi di rumah. Jadi aturan yang ada di rumah itu apa saja? Berikan 3 contoh, nggak usah disebutkan. Nanti kalian tulis jawabannya. Jaki, tolong perhatikan. Nanti tulis jawabannya di belakang. Misi di rumah, berikan 3 contohnya. Di sini udah ada yang kasih contoh satu-satu ya. Misi di rumah contohnya harus merapikan mainan setelah kalian bermain. Nah, contoh lainnya apa? Berikan 3 ya. Terus yang kedua, misi di sekolah. Di sini sudah diberikan contohnya tentang aturan di sekolah. Di sini memakai seragam lengkap. Selain memakai seragam lengkap, contoh di sekolah aturannya apa saja yang tadi sudah disebutkan ya. Kalian tinggal tulis. Terus yang poin keduanya, tuliskan 3 hak. Tahu hak? Yang kalian peroleh itu hak ya. Hak kalian di sekolah itu apa saja? Nah, di sini contohnya sudah ada.
3 contoh ya. Tuliskan masing-masing ini di sini sudah satu orang satu. Yang ketiganya, kalau udah cuma segitu ya. Yang ketiga ini analisis cuma pengertiannya. Nah, kalian tuliskan jawabannya di belakangnya. Setelah kalian tulis jawabannya masing-masing 3 itu tulis di kertas lipat sama masing-masing ya. Contoh norma agama apa, norma asusila apa, norma bermasyarakat apa, kemasyarakatan atau norma keadilan. Kalian ini yang kertas lipat dibagi 4, dibikin daun. Tahu bentuk daun? Tahu. Kalian gunting, bawa gunting sama lemnya kan? Kalian bentuk daun, misalkan daun kayak gini. Nah, dituliskan di sini norma di depannya ya, di yang warna nih. Di yang warnanya kalian tulis. Misalkan norma agama, misalkan di yang depannya, di belakangnya contohnya sebutkan satu saja. Norma agama menurut kalian contohnya apa? Tuliskan di belakangnya ya. Kalau sudah, kan ini dibagi 4. Satu orang tuliskan dari 4 norma. Norma agama, norma asusila, norma kemasyarakatan, sama norma keadilan. Berikan contohnya yang sudah kalian isi di sini. Pindahkan ke sini satu-satu. Nanti ibu minta dari tiap kelompok satu orang saja. Berarti satu orang kan punya 4 ya, 4 norma. Ditempel di pohon norma. Ibu bikin pohonnya dulu. Ibu bikin pohonnya dulu. Nanti kalian tempel. Kalau norma agama ini norma asusila, ini norma kemasyarakatan, ini keadilan. Nah, di sini norma ya. Nah, kalian nanti ini udah dibikin daun nih. 4 kan masing-masing, norma agama, asusila, kemasyarakatan, sama keadilan. Kalau sudah dibikin daun, nanti ibu kasih double tick. Misalkan yang ke depan mau Ar-Rahman ke depan bawa ininya, ibu dikasih double tick. Nanti sama Ar-Rahman ditempel. Yang norma agama tempel, jadiin daun ya, dijadikan daun. Misalkan ditempel di sini daunnya Ar-Rahman. Norma yang asusilanya misalkan disimpan di sini. Yang kemasyarakatannya di sini. Yang keadilannya di sini. Nah, nanti masing-masing ditempel di sini ya. Mengerti? Oke. Ibu kasihkan dulu gambar kerjanya. Jadi jangan dulu menggunting kertas lipat ya. Kalian kerjakan ininya dulu karena nanti jawabannya ada di sini. Dikasih nama. Udah? Jatuh. Dikasih nama dulu ya. Ini kan contohnya udah dikasih satu contoh. Kalian di sini yang nomor 1 visi emisi di rumah. 3 aturan. Nanti kalian tuliskan 3 aturan di rumah apa saja. Jadi baru dikasih satu contohnya. Kalian tinggal menambahkan 3. Itu cuma contoh kalian. Ayo harapkan. Udah. Rahman. Sandi udah. Ya, nama lengkap. Coba lihat dulu kertasnya. Coba ini. Coba lihat. Di sini yang bagian C-nya, kalau ini yang A itu tujuan pembelajaran sudah Ibu sebutkan
tadi ya, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis norma. Nah, instruksinya di sini kalian isi masing-masing. Nanti secara berkelompok yang nempel daun-daunnya. Yang bagian C, coba lihat di sini. Misi di rumah ada nomor 1 misi di rumah. Nah, pikirkan dan tuliskan 3 aturan yang ada di rumah. Di sini sudah ada contohnya nih. Harus merapihkan mainan setelah bermain. Kira-kira aturan yang di rumah kira-kira apa saja? Kalian tuliskan 3 contohnya. Yang di belakangnya tulis jawaban nomor 1, misi di rumah. Misi di rumah. Boleh mau pakai pulpen, mau pakai pensil. Gak usah, tinggal yang ini aja. Nomor 1, jawabannya aturan di rumah. Berikan contohnya A, B, C atau 1, 2, 3. Seperti ini nih, misalkan ya. Kan di situ nomor 1 misi di rumah. Nah, yang A-nya kan itu tentang aturan. Kalian berikan contohnya 3, 1, 2, 3. Apa saja aturan di rumah? Yang keduanya B, tentang hak. Hak kalian di rumah itu apa saja yang harus kalian peroleh di rumah nih? Yang didapat kalian di rumah apa saja? Sama hak juga. 1, 2, 3. Yang C-nya kewajiban. Kewajiban kalian di rumah apa saja? Tuliskan lagi 3. Ya, di belakangnya. Kerjakan masing-masing dulu, nanti yang berkelompok yang bikin dulu. Iya, jawabannya seperti itu tuh, yang itu. 1, misi di rumah. A, aturan. Nah, aturan ada 3. Apa saja di rumah aturan kalian? Orang tua kalian bikin aturan di rumah nggak? Kira-kira aturannya kan tidak tertulis ya. Aturannya apa saja yang ada di rumah? Iya, nomor 1 ini ada contohnya, baca, lihat. Pikirkan dan tuliskan 3 aturan yang ada di rumah. Ini salah satu contohnya. Kalian kalau di rumah udah mainin mainan nih, punya mainan robotan, bikin rumah-rumahan. Itunya selesai bermain, harus diberesannya sama orang tua atau sama kalian? Sama kalian sendiri kan. Kalau udah beres main, pasti diberesin lagi, disimpan lagi ke tempatnya. Nah, itu aturannya. Contoh lain apa selain membereskan mainan? Kira-kira aturannya apa saja selain membereskan? Nah, bisa itu, Yulia. Terus apa lagi? So, boleh. Ditulis aja di belakangnya. Di belakangnya. Kata Ilyas, barusan apa Ilyas? Membereskan tempat tidur. Kalian kalau bangun tidur, diberesinnya masih sama orang tua tidak kasurnya? Tidak, Bu. Udah. Berarti itu aturan di rumah yang kalian lakukan sehari-hari apa saja. Tuliskan ya. Ayo. Iya. Boleh, berarti aturannya kalau mencuci piring udah makan, kalian cuci sendiri kan? Boleh. Ya. Mencuci pakaian. Ayo, yang ini Rehan dan Adri. Hak itu yang kalian dapatkan, yang kalian dapatkan di rumah. Kasih sayang itu bisa, kasih sayang. Kalian disayangi nggak sama orang tua? Pasti ya, namanya jadi sayang.
sekolah sama, ada aturan, hak, sama kewajiban. Nah, ya sama juga. Ya itu kan baru di sekolah. Sekarang yang di rumah udah. Sekarang yang di sekolah boleh dipikirnya kalau nggak cukup. Ini kan di rumah. Sekarang di sekolah aturannya apa, haknya apa, kewajibannya apa. Sama tiga ya. Tiga juga. Ada. Hak kalian di sekolah tadi apa kata ibu? Di sekolah. Hak di sekolah makan. MBG. Jajan. Hak kalian apa? Mendapatkan kasih sayang guru. Terus? Ya kalau sekarang di sekolah yang kalian harus dapatkan di sekolah itu apa saja? Mendapatkan ilmu. Nah, pinter. Apalagi? Ya, kayak tadi lagi. Kan ini misi di rumah. Sekarang yang nomor 2 di sini misi di sekolah. Sama ada aturan, ada hak, sama kewajiban. Ya, aturan 3, nanti haknya juga 3. Nah ini mana San? Pikir. Ayo. Ini Roman coba mana? Satu lagi. Ya. Haknya tadi udah disebutkan. Tinggal ditulis lagi. Ibu tidak kewajiban. Sekolah? Iya. Tadi aturan sudah disebutkan. Aturan sekolah apa saja? Selain memakai seragam lengkap. Mental, waduh semangat. Ayo, nanti udah. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ibu ingin terakhir. Ada apa? Kewajiban di sekolah. Kewajibannya apa aja di sekolah? Kalian harus apa saja di sekolah? Yang wajib kalian lakukan di sekolah. Belajar dengan baik, bisa. Ada yang sudah? Tidak sudah? Yang sebelah? Kalau sudah, nanti siapa yang mau presentasi dibacakan di depan. Ini mah praktek. Berkaitan dengan dibaca. Ya, sok. Nah, kalian kan ini udah nulis nih di yang jawaban di belakang aturan di rumah sama di sekolah. Nah, misalkan nih, Kikit ya, ini Ibu kasih contoh yang Kikit dulu. Misi di rumah atau aturan di rumah nih, membersihkan rumah kata Kikit. Nah, menurut Kikit, membersihkan rumah itu masuknya ke norma mana? Norma agama, norma asusila, masyarakatan atau keadilan? Nanti dituliskannya, dikelompokkannya di dalam daun. Kalian pilih aja salah satu dari ini. Pilih dari jawaban kalian dari misi yang di sekolah sama di rumah. Yang masuk norma agama mana? Tulis di sini satu. Yang
norma keadilan di daun yang keempat. Tulis di sini, pilih mana yang masuk ke norma agama. Enggak. Jadi yang nomor 3 ini mah isinya nanti di daun yang kalian buat. Nah, di daun itu pilih dari jawaban kalian, berarti ini jawaban kan? Aturan ada 3, hak ada 3, kewajiban ada 3, yang di rumah. Nah, nanti juga yang di sekolah dibikin gini. Dari jawaban kalian ini, tulis mana yang masuk ke norma agama. Tulis di satu daun. Mana yang masuk ke norma asusila, tulis di daun yang lainnya. Ngerti? Asusila mah masuknya kan ke bikin daun. Kalian boleh bikin ini. Kalau bikin daun, misalkan kalian bagi 4 ya. Yang daun, misalkan bingung mengguntingnya, boleh dilipat dulu segitiga seperti ini. Nanti kalau udah dilipat segitiga, kalian tinggal dibentuk kayak setengah lingkaran. Begini. Ya, ini boleh nih. Oh, yang ini ya. Yang ini ada Yang ini bisa. Misalkan dilipat segitiga seperti ini. Coba lihat ke depan nih. Dilipat segitiga seperti ini. Kalian tinggal gunting begini. Kalau bikin daun nih, digunting. Nah, misalkan seperti ini di daunnya. Nanti di sini norma agama, misalkan di belakangnya apa? Nanti ditempel. Gak apa-apa, sesuai ukuran ini aja. Ada beda-beda kan, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti pasti jadi warna-warni. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah dibagi 4. Dibagi 4. Ini karena kebesaran dibagi 4 dulu ya. Jadi ada 4 norma agama, asusila, masyarakat sama aja. Kalian gunting dibagi 4 nih. Dibagi 4 dulu. Sehingga dilipat aja. Oh ya, bukan gitu. Gini nih, lihat. Kewajiban kalian sekolah apa? Ini lihat, kalau ini nanti dibagi 2. Terus dilipat lagi. Jadi 4 nih. Ini nanti jadi kayak gini, kayak gini. Dan sekarang bikin daunnya. Yang sudah bikin daunnya dulu ya. Nomor 3, ya diisinya di daun. Mana yang tadi yang ini? Ini kan dari sini. Maka yang ini. Pakai seragam, lengkap, maksudnya ke norma apa itu? Ya. Ini untuk kampung. Ini. Atau gimana kalian udah tahu? Ya, nomor 3 itu isinya kalian dibikin daun dulu. Nanti yang jawabannya sih, misalkan ini sini ya. Mengepel lantai. Nah, mengepel lantai maksudnya apa? Ibu bikinnya satu contoh aja. Jadi dari jawaban kalian ini lihat dulu ke depan sekali lagi, lihat. Kalian udah mengisi ya, misi di rumah sama misi di sekolah. Kalian bikin daun 4. Dikasih nama satu-satu norma agama, asusila, terus kemasyarakatan sama keadilan. Dari jawaban kalian ini, mana yang masuk norma agama? Tuliskan di norma agama. Dari jawaban yang kalian ini misalkan memakai seragam lengkap. Nah, kalau memakai seragam lengkap itu maksudnya ke norma apa? Tuliskan di daun. Ngerti? Tulis di daunnya norma agama jawabannya.
aja di bawahnya. Ini seperti ini ya. Ibu beri contoh lagi. Kalian bikin daun. Ini misalkan bentuk daun kalian nih. Ditulis di sini teh norma asusila misalkan. Asusila. Contohnya apa yang kalian tadi jawab di kertas? Tuliskan jawabannya di sini. Nah, bikin daunnya dulu. Daun? Ya. Jawabannya ditulis. Itu kan dibagi empat. Kenapa nggak dibagi empat? Bagi empat ya. Masing-masing orang itu mengerjakan semua norma. Oh, ini bisa dibagi empat. Biar nggak terlalu besar. Bisa bikin daunnya. Iya. Itu mah berarti satu aja. Berarti dua ini empat ini kamu. Kalau dibagi empat berapa besar? Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Asal cukup aja buat kalian nulisnya. Coba ya ini sih. Oh iya udah kan nomor 2 ini tinggal segini lagi. Nah sama nopal dipilih ini nopal ya. Ini kan sama nopal dan membandingkan perkataan guru. Nah ditulis di daun ini berdasarkan perkataan kita masuk ke norma. Yang misalkan contohnya kata norma kesusilaan mau norma agama gimana ya norma agama mana tulis di daun yang kedua yang masuk norma keadilan yang mana yang masuk norma jadi setiap norma kalian pilih norma kesusilaan maka keluaran dan apa itu iya. Jadi kalian ini ya, lihat, ini bikin 4 daun seperti ini baru 2 daunnya, lihat, ini baru 2, kalian bikin 4, kasih nama dulu, norma agama atau ketuhanan, norma asusila atau kesusilaan, norma kemasyarakatan, sama norma keadilan. Nah, yang masuk norma keadilan dari jawaban kalian itu yang mana, nomor yang mana, tuliskan jawabannya di sini satu saja. Ya, yang masuk norma agama dari jawaban kalian apa? Tuliskan di norma agama satu saja. Sudah? Ayo bikin daunnya. Ayo bikin daunnya. Kita bikin aja. Nah, kayak gini boleh, besarnya seperti ini boleh. Bagi empat. Boleh.
yang masuk ke norma agama yang mana? Tulis di dalam norma agama. Bikin 4 aja. Ayo siapa yang mau ke depan? Kita pelkan. Ada? Sudah? Yang bikin Fadli sudah bikin daunnya? Sudah ditulis di daun? Belum. Ayo tulis dulu. Bikin yang ini kan? Ya. Ya asal dulu aja bagus tugas. Ayo, sekarang kita tulis. Sampahnya tolong tidak dibuang ke kolong meja. Sampahnya buang ke tempat sampah ya. Pokoknya apa? Sudah ditulis di daun sudah? Sudah ini sudah? Yang ini daun, yang ini sudah, yang ini daun, yang ini udah. Cukup kan tulisannya? Ya, boleh. Nih, ini di sini udah ada nih kelompok ini perwakilan Kikit ya. Kikit boleh ditanda. Nih, ayo mau? Cepetan atau kalau mau? Tanda sesuai normanya. Coba. Yang ini kelompok ini mana? Belum ada yang ke depan. Sudah selesai. Kelompok itu Rehan. Ada lagi yang sudah? Fadli udah? Ayo Jaiza. Bikin dulu daunnya. Ya udah. Buka baru tulis. Ya, kalau cukup boleh. Apa? Tentang hati nurani untuk berbuat baik, kebaikan. Coba Kikit sini. Kikit dulu aja ya yang presentasi karena yang sudah berpikir. Coba Kikit jelaskan yang diisi tadi norma agama. Contohnya apa? Norma agama menurut Kikit ya dari jawaban tadi lembar kerja. Sholat 5 waktu ada di aturan rumah atau sekolah tadi? Di rumah. Terus kalau norma asusila-nya apa? Membantu orang tua. Yang ini kemasyarakatan yang lainnya sambil disimak, sambil mengerjakan. Piket sesuai jadwal yang kemasyarakatan karena sudah dibentuk aturan jadwal piketnya sudah dibuat ya. Kalau keadilan, keadilan apa? Kalau tidak piket akan ada hukuman membersihkan toilet. Oke. Jadi kalau keadilan mah, kalau kita tidak melakukannya berarti ada hukumannya. Nah di sini kata Kikit itu tentang piket ya. Kalau nggak ada yang piket berarti anggotanya itu membersihkan toilet hukumannya. Oke, terima kasih Kikit. Yang lain ini kelompok ini ada yang sudah? Jaidah? Kelompok ini ada yang ke depan ayo. Yoga, udah Fani. Asusila itu kebaikan.
Ini udah dapat. Ayo, Ayo, Rizka udah. Agita udah. Agi, Rehan, mana yang Rehan? Ayo ditulis dulu. Ya, norma sosial itu kemasyarakatan ya. Norma sosial itu kemasyarakatan. Contohnya yang tadi gotong royong, terus apa kerja bakti, bisa. Yang ikutan kawan-kawan ya. Terus, ayo siapa ini? Jawabannya yang tadi aja, yang ini Farisa. Jawaban yang Farisa ini mana yang masuk ke norma agama? Norma sosial. Bukan penulis boleh. Ya yang ini. Yang ini ayo kelompok 4 mana? Arita udah. Arisa. Ayo satu lagi. Ayo. Kencing di dalam. Udah Rita? Nenek disyawekun. Rehan udah? Sawi. Kenapa sih lupa? Biasanya sih aku pada nulis. Bisa. Norma keadilan itu kalau sudah dilakukan ada hubungannya. Ayo, udah? Bisa? Jadi udah? Siapa yang mau coba satu lagi? Sebelum pembelajarannya selesai, satu lagi yang mau ke depan. Ayo, mau Jadia, mau Talita, Gita, atau Jaidan? Apa? Ayo cepat. 3 lagi aku. Yang di sini yang jawaban Jaidan. Kira-kira yang masuk ke norma agamanya mana? Yang masuk ke norma sosialnya mana? Dari jawaban ini yang masuk ke mana? Terus yang masuk ke norma itu mana? Yang panggilan mana? Sosial. Genting. Arita udah? Ayo siapa yang mau ditempel nih? Ibu siapin tabelnya. Iya Bu, Tata Bu. Satu aja. Satu aja. Bu, ya Tata Bu. Udah, mau ke depan ya, Cak? Ya. Yuk, ini. Udah ini, udah Caca, Talita, Jaidan. Ibu, udah Bu, Jaki. Jaki udah? Ayo sini. Ya udah Jaki, kelompok ini udah tadi sama Kikit. Mau Jaki dulu, Talita dulu atau Jaidan ini? Oh, Talita dulu. Ibu. Ya. Sini Jaki, sini. Yang Talita ini Sebarkan ke semua laki-laki. Masih banyak tenang. Masih banyak. Yang ke depan tidak ada dulu ya. Sini Talita sini. Yang Talita coba dibacakan norma agamanya tadi apa saja? Beribadah, terus kalau asusila-nya membantu orang tua sama mendapatkan kasih sayang katanya. Ini yang kemasyarakatannya apa? Membuat sampah dan tempatnya gotong royong.
namanya berdoa kepada Allah. Katanya kalau kesusilaan Iya tuh yang berbuat baik dan tidak sombong, kemasyarakatan bermasyarakat dan berteman. Contohnya ya, nanti disebutkan contohnya yang tadi. Kalau ini membunuh akan diberi hukuman dan dipenjara. Dari yang jawaban tadi ya habisnya. Oke, terima kasih Jaki. Ya, ini untuk yang perwakilan ke depan cukup kelompok 1, 2, sama 3. Jadikan udah belum? Belum. Mungkin untuk yang ke depan cukup segitu dulu ya, 3 orang dulu. Yang lainnya sudah mengerjakan belum? Kalau sudah, ditempel di kertasnya, ditempel di sininya aja, di depannya aja, nggak apa-apa kan jawaban kalian dari depan ya. Kalau yang udah ke depan ini udah ditempel di kotak tulis. Kalau yang belum ke depan, jawaban daunnya, nah dikasih nama nanti ditempel di sini. Kalau lem kan, ditempel di yang depannya aja. Misalkan ini yang lagi sekarang misalkan ya, lihat. Ini karena belum ditempel di papan ini, belum ditempel di pohon, dikasih lem sama kalian tempel di sini di depannya aja. Jangan semuanya dilem gini ya. Lihat, cara lem kertasnya, jangan semua dikasih lem, cukup ujungnya saja dikasih lem. Tempel seperti ini nih, tempelnya cuma ujungnya saja ya. Kalian lepas norma agama, norma asusila, terus norma sosial atau kemasyarakatan, sama norma hukum atau keadilan. Ditempel ya, ujungnya saja ya. Udah? Sambil kalian nempel di kertas, berdiri dulu, disimpan dulu kertas kerjanya, semuanya berdiri. Kita pegangan dulu ikutin yang ada di layar, semuanya mengikuti gerakan yang ada di depan ya. Iya. Nanti disimpan dulu lembar kerjanya, perhatikan ke depan dan ikuti gerakannya. Lihat ya, siap. Tangannya. Terus ikutin gerakannya.
berdoa